Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ahlan wa marhaban bi hudurikum fi hadhil madrasah wa fi ma'hadi tabiurung al-islami. Ma'akum alan Hanif Fatoni wa urid an ulqiya lakum kalimat fi ahamiyati ta'allumil lughah al-arabiyyah wal ingliziyah ay ta'allumil lughat fi al-ma'had al-islamiyah. Selamat datang kami ucapkan kepada para santriwan dan santriwati di tepi ireng ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan oleh panitia untuk memaparkan tentang pentingnya bahasa atau pentingnya belajar bahasa di pesantren. Mungkin akan banyak pertanyaan yang terbesit dalam benak kalian atau dalam benak kita semuanya. Apa sih pentingnya belajar bahasa? Padahal sebenarnya kita itu tanpa belajar di pesantren pun, di rumah, ketika waktu senggang pun, dengan menggunakan HP atau smartphone atau mungkin laptop yang terkoneksi internet, kita bisa dengan mudah untuk belajar bahasa apapun. Namun mengapa ketika nanti kalian balik ke pesantren atau datang ke pesantren ini, kalian tetap diwajibkan untuk belajar bahasa. Yang harus kalian pahami, bahwasanya belajar bahasa secara otodidak itu berbeda hasilnya dengan belajar bahasa dengan cara komunitas atau dengan bersama-sama orang yang banyak atau kelompok. Karena orang ketika dia belajar bahasa sendiri, dia tidak memiliki semacam partner ataupun guru yang bisa mengoreksi ataupun mengarahkan dia bagaimana cara berbicara dalam bahasa asing yang baik. Untuk itu perlu semacam komunitas tatap muka secara langsung, baik dengan menggunakan alat maupun tidak, yang jelas harus ada interaktif atau semacam hubungan interaktif antara guru dan murid atau antara partner yang belajar bahasa, agar tercipta semacam hubungan yang aktif dalam berbicara atau bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa asing. Sekarang yang perlu kita pahami juga, mengapa kita perlu belajar bahasa asing? Ada orang yang berpandangan tidak pentinglah belajar bahasa asing. Cukup kita mengenal dulu bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, nah itu sudah cukup. Ketahuilah, ada suatu ungkapan yang dulu kalau kita pernah nonton film Sang Kiai, itu film biografi tentang Yai Hasyim Asy'ari, kita akan mendapatkan satu kalimat yang diucapkan oleh Yai Hasyim bersama Yai Abdul Wahid Hasyim pada waktu itu. Ketika mereka mendapati santri yang tidak memahami ungkapan bahasa asing, mereka mengungkapkan ungkapan bahasa Arab atau patah bahasa Arab yang bunyinya man alima lughata qaumin amina min makrihim. Kalau saya tampilkan mungkin seperti ini ya. Ininya. Man alima lughata qaumin amina min makrihim. Yang artinya barang siapa yang belajar bahasa suatu kaum, maka dia akan selamat dari tipu daya atau dari celaka kaum tersebut. Artinya, jika kalian pergi mungkin ke suatu daerah, ke Mekah,
atau mungkin ke Inggris, ketika kalian tahu bahasa di tempat itu, kalian tidak akan mudah ditipu oleh orang-orang yang berada di tempat itu. Ambil contoh, ketika kalian pergi ke Mekah, kalian ingin membeli sesuatu yang mungkin harga sebenarnya 10.000 umpamanya, kemudian sang penjual menawarkan dengan harga 50.000, ketika kalian paham bahasanya, kalian akan dengan mudah mendapatkan harga yang murah, yang bahkan mungkin harga aslinya. Karena mereka sangat menghormati, bahkan mungkin takut juga ketika yang membeli itu adalah orang yang paham bahasa mereka. Itu diantaranya. Ataupun ketika kalian mungkin pergi ke suatu daerah, ada orang mungkin ngerasani atau membicarakan tentang kalian dalam bahasa daerahnya atau bahasa asing umpamanya. Kalian akan paham apa yang dia bicarakan. Jadi tidak ada kata rugi dalam belajar bahasa. Begitu benarlah pepatah ini atau ungkapan ini mengatakan man alima lughata qaumin amin amin makrihim. Kemudian bahasa apa yang mungkin perlu kita pelajari? Karena kita seorang santri ya. Santri itu butuh memahami kunci dari ajaran Islam. Dan kunci dari ajaran Islam atau sumber dari ajaran Islam diantaranya Al-Quran dan hadis. Sekali lagi, Al-Quran dan hadis itu menggunakan bahasa Arab. Dan tentu saja memahami bahasa Al-Quran itu harus memahami kunci dari bahasa Arab. Kunci dari bahasa Arab diantaranya adalah memahami nahwu sharaf, balaghah dan sebagainya. Namun intinya, ketika kita bisa berbicara bahasa Arab, itu mestinya juga kita akan paham bagaimana nahwu, sharaf, dan inti dari ungkapan dari suatu bahasa. Nah, terlebih sahabat Umar, mungkin pernah kalian dengar juga ya, beliau pernah mengungkapkan suatu ungkapan, ihrisu ala ta'allumil lughal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Yang artinya, giatlah belajar bahasa Arab karena ia merupakan bagian dari agama kalian. Sahabat Umar memandang bahasa Arab merupakan bagian dari agama karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Orang tidak akan bisa memahami Al-Quran kalau dia tidak memahami bahasa Arab. Otomatis belajar bahasa Arab menjadi hal yang wajib, yang perlu dilakukan. Bahkan ada istilah dalam suatu kaidah fikih yang bunyinya ma la yatimu al-wajibu illa bi fa huwa wajibun. Suatu hal atau perkara yang dengannya tidak akan bisa sempurna perkara tersebut, maka perkara itu menjadi hal yang wajib. Contohnya, sholat itu tidak akan sah sholatnya ketika tidak berwudu atau bersuci. Maka berwudu atau bersuci itu menjadi hal yang wajib atau syarat untuk bisa melakukan sholat. Begitu juga dalam ajaran agama, kita tidak akan bisa paham agama kalau kita tidak bisa memahami sumber dari agama tersebut. Nah, sumber agama kita adalah, sumber hukum agama kita adalah Al-Quran, dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Otomatis mempelajari bahasa Arab itu termasuk hal yang penting. Di samping itu, dalam pepatah lain disebutkan ada suatu ungkapan, kalau nggak salah ini ungkapan dari Sayyidina Ali, itu beliau mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha tazidu fil aqli. Yang artinya adalah belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu menambah daya nalar. Kenapa? Karena orang ketika belajar bahasa Arab, di situ ada berbagai macam kaidah yang harus kita pahami. Otomatis kita akan berpikir bagaimana kaidah yang ada dalam kata tersebut. Contoh, mungkin tertulis di sini di papan, kalian ketahui kata-kata ta'allamu. Kata ta'allamu itu bentuknya apa? Umpamanya kalau kita sudah paham bahasa Arab, kita akan tahu, oh itu fi'il madhi. Itu fi'il madhi untuk fa'il jamak. Nah, dari kata apa? Oh ternyata itu dari kata aslinya adalah alima. Kemudian
tasrifkan dengan wazan tafa'ala, jadinya ta'allama. Seperti itu. Nah, kalau model subjeknya atau isim fa'ilnya dari ini adalah muta'allimun, pembelajar. Jadi ta'allama itu artinya belajar. Seperti itu. Jadi dengan memahami bahasa Arab, kita akan dilatih untuk berpikir juga. Dengan demikian orang yang belajar bahasa Arab akan memiliki daya nalar yang dalam, yang tinggi. Sehingga dalam menganalisa sesuatu pun tidak sembarangan. Kemudian ada suatu hadis yang mengatakan, Ahibul Araba li thalathin anni Arabiyyun wal Qur'an Arabiyyun wa kalam ahlil jannah Arabiyyun. Yang artinya, cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Karena saya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah orang Arab, Al-Quran menggunakan bahasa Arab, dan bahasa penghuni surga nanti adalah bahasa Arab. Jadi kalau kita benar-benar ingin mencontoh Kanjeng Nabi, ya belajar bahasa Arab. Karena Kanjeng Nabi mengatakan, cintailah bahasa Arab karena ini. Karena Al-Quran juga pakai bahasa Arab. Karena nanti calon penghuni surga itu atau bahasa penghuni surga nanti adalah bahasa Arab. Dan kita karena calon penghuni surga, kalau kita ingin benar-benar memahami bagaimana bahasa penghuni surga, maka belajarlah bahasa Arab. Jadi itu diantaranya. Di samping itu, bahasa Arab ini diucapkan oleh lebih dari 200 juta orang di dunia ini. Ini di peta ini ada peta warna hijau. Di ini wilayah ini semuanya itu menggunakan bahasa Arab. Otomatis kalau kita menggunakan bahasa Arab atau bisa bahasa Arab, kita akan dapat berbicara dengan orang-orang di peta ini yang sangat banyak. Yang jumlahnya lebih dari 200 juta. Itu diantaranya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara belajar bahasa? Ingat, dalam bahasa itu ada 4 keterampilan yang harus kita pahami. Apa itu 4 keterampilan? Atau disebut dengan fununul lughah. 4 keterampilan itu adalah yang pertama, kalam. Keterampilan berbicara. Yang kedua adalah istima'. Keterampilan mendengar. Orang dapat berbicara yang baik dalam suatu bahasa asing ketika dia sering mendengar ungkapan bahasa asing. Ini ada kaitannya. Proses reseptif dari mendengar akan dapat memproduksi ungkapan-ungkapan yang baik dalam kalam atau pembicaraan seseorang. Selain itu, qiraah, membaca. Orang yang dapat membaca bahasa Arab atau bahasa asing yang baik, dengan baik, maka tentunya dia juga mestinya ya, dapat menulis bahasa Arab dengan baik. Untuk itu keterampilan menulis juga diperlukan. Minimalnya 4 hal inilah yang harus dikuasai seseorang ketika seseorang itu dianggap menguasai suatu bahasa. Yang 2 tadi, qiraah dan istima' atau membaca dan mendengar itu merupakan keterampilan yang sifatnya reseptif, menerima, sedangkan kalam dan kitabah itu keterampilan yang sifatnya produktif atau menghasilkan. Itu diantaranya. Untuk itu, bagi kita perlu juga memahami tips-tips dalam belajar bahasa, terutama di pesantren. Pesantren itu yang dipentingkan di sini harus kita bikin semacam komunitas yang di dalamnya banyak orang menggunakan bahasa asing tadi. Kalau itu tidak terjadi, tidak akan mungkin kita bisa juga berbicara dengan menggunakan bahasa asing, karena tidak ada temannya. Kenapa demikian? Ada suatu penelitian dalam learning pyramid yang ini saya dapatkan dari sumber Source National Training Laboratories dari luar negeri ya. 5% ceramah ketika saya berceramah semacam ini, kalian mungkin mendapatkan apa yang saya sampaikan ini mungkin hanya 5%. Ketika kalian membaca, mungkin membaca tulisannya ada di slide saya,
kalian akan mendapatkan 10%. Kemudian ketika kalian mendengar dan juga melihat apa yang saya sampaikan ataupun yang saya tulis, kalian akan dapat 20%. Ketika kemudian setelah itu kalian mencoba untuk mempraktekkan, maka kalian akan mempraktekkan itu mungkin mencoba untuk menirukan bisa. Itu kalian akan dapat 30%. Kemudian ketika kalian nanti mencoba untuk berdiskusi dengan teman atau dengan guru, kalian akan dapatkan 50%. Kemudian setelah itu ketika kalian praktek dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan mendapatkan 75%. Dan yang paling sempurna adalah ketika kalian bisa mengajarkan kepada orang lain apa yang telah kalian praktekkan dan ketahui sebelumnya. Maka 90% ilmu kalian akan kuasai. Jadi jangan dipikir guru itu langsung pinter. Tidak. Guru itu prosesnya panjang. Karena mengajarlah dia akan menjadi lebih pintar. Nah, sekarang di pesantren apa saja kunci bagaimana lingkungan itu bisa terbentuk. Yang harus bisa kita pahami dan harus benar-benar kita pahami, ada beberapa faktor penguat lingkungan bahasa terbentuk di pesantren. Yang pertama adalah lingkungan formal. Lingkungan formal ini artinya adalah lingkungan tempat belajar, baik di sekolah maupun di pesantren, di mana anak-anak itu belajar. Kemudian yang kedua adalah lingkungan non-formal, di mana santri maupun seseorang tinggal atau hidup sehari-hari. Maka itu juga termasuk berpengaruh terhadap penguatan bahasa asing. Di samping itu, apa saja? Ada lagi sebenarnya yang tak tertulis di sini adalah motivasi atau niat yang kuat dari seseorang untuk bisa menguasai bahasa. Nah, bayangkan saja, ketika kalian bicara menggunakan bahasa asing di sekolah, kemudian kalian praktekkan juga di asrama ataupun di pondok, maka bisa dikatakan 24 jam kalian menggunakan bahasa asing. Saya yakin dalam 1 bulan kalian sudah menguasai bahasa asing. Apapun bahasa asingnya itu. Kalau itu dilakukan tiap hari secara rutin. Ya. Ini saya skip. Ada 3 komponen utama untuk seseorang. Ini saya katakan termasuk hal yang mutlak ya. Kalau kalian ingin menggunakan bahasa asing atau berbicara menggunakan bahasa asing, if you want to speak in English, atau idza aradtum an tatakallamu bil lughah al arabiyyah atau bil lughah al ingliziyah bil fusha, fa lazim an taltazimu bihadhihi al-thalath asyara. Al-awwal, asyaratul awwal, al-qudwah. Lazim an takuna qudwah lakum. Jadi harus ada figur yang mencontohkan bagaimana cara berbicara dengan menggunakan bahasa asing tadi. Atau minimalnya kalian sendiri menjadi figur. Yang kedua, figur ini sebelum kita menjadi kedua ya. Figur ini siapa? Bisa guru, bisa teman, bisa pembimbing, bisa pembina, bisa siapapun, bisa orang tua. Jadi ketika ada figur, itu membuat motivasi kita untuk belajar makin kuat. Untuk itu, akan muncullah motivasi dalam diri kita. Sehingga yang faktor kedua yang terpenting adalah motivasi. Ketika orang memiliki motivasi yang tinggi, walaupun tidak ada figur, sebenarnya dia juga bisa menggunakan bahasa asing atau berbicara menggunakan bahasa asing. Hanya saja mungkin akan lebih sempurna ketika ada figur yang mencontohkan bagaimana berbicara menggunakan bahasa asing. Di samping itu, selain dua ini, yang terakhir adalah disiplin. Jadi harus ada waktu yang digunakan tiap hari, hal yang dilakukan tiap hari, dan praktek yang mesti dikerjakan tiap hari dalam menggunakan bahasa asing tadi, dan tidak boleh putus. Itu minimalnya dalam 1 bulan,
1 semester maupun 1 tahun. Dan saya yakin ketika ini dilakukan, 3 hal ini dilakukan, kita akan bisa menguasai bahasa asing tersebut. Di samping faktor-faktor ini, untuk bisa memahami atau menguasai bahasa asing tadi dari 3 komponen ini, tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita adalah orang yang bisa. Jangan pernah mengatakan dalam diri tidak bisa, tapi katakan I can. And you will be able to speak in English or Arabic. You can if you think you can. Anta taqdir an tatakallam bil arabiyyah idza fakkarta fi qalbika wa tasawwarta fi qalbika bi annaka qadirun ala takallumi bil lughatil arabiyyah aw al inglisiyyah. Famiftahu dzak wal awwal qudwa wa thani al himmah al qawiyyah wa thalith al istiqamah wan nizam as-sarim. Ini di antara 3 hal inilah yang penting kita pahami untuk bisa menguasai bahasa asing. Bahkan di pesantren Tebu Ireng pun sejak berdiri awalnya, bahasa merupakan hal yang menjadi hal yang diperhatikan oleh Mbah Yai yang zaman dahulu. Sejak Yai Hasyim Asy'ari hingga terakhir kemarin adalah Yai Salahuddin Wahid. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti bisa kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya, di waktu-waktu berikutnya, bagaimana yang caranya, tekniknya dalam belajar atau kegiatan-kegiatan apa sih yang perlu kita munculkan di pondok, itu nanti kita akan bicarakan di kesempatan yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang jelas, sebelum saya tutup, saya ingin kalian memahami kata-kata ini. Man jadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan bisa menguasai suatu hal. Atau dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu kalian pahami ya. Man jadda wajada. Coba tirukan. Man jadda wajada. Bagus. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.